Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Ordina Ada Sukma. Saya dari Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas mengenai asistensi UAS Statistika. Nah, yang pertama, nomor 1, diketahui N sama dengan 50 buah, deviasi standar 360 hari, X bar 6900 hari, interval sama dengan 95% atau 0,95. Ditanya, berapa rata-rata usia pakai sebenarnya dari fluorescent untuk rumah tersebut? Nah, jawab. Yang pertama adalah mencari taraf nyata terlebih dahulu dan nilai Z tabelnya. Mencari taraf nyata adalah dengan cara alfa sama dengan 1 min 0,95 sama dengan 0,05. Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Nah, ini dilihat dari tabel T studentnya ini. Z 0,05 dibagi 2 sama dengan 1,96. Dilihat dari tabel T student. Kemudian mencari estimasi intervalnya atau estimasi kepercayaan. Mu lebih besar dari sama dengan X bar min Z alfa per 2 kali deviasi standar dibagi akar N. Mu lebih kecil dari sama dengan X bar plus Z alfa per 2 kali deviasi standar dibagi akar N. Jadi ketemu mu sama dengan lebih besar dari sama dengan 6800,3, mu lebih kecil dari sama dengan 6999,7. Kesimpulannya adalah, jadi, rata-rata usia pakai sebenarnya dari fluorescent untuk rumah tersebut adalah mu lebih besar dari sama dengan 6800,3, mu lebih kecil dari sama dengan 6999,7 hari. Kemudian nomor 2, diketahui N sama dengan 300 strip, mu 40 ekor, X bar 27 ekor, deviasi standar 20 ekor, dan alfanya ada 5% atau 0,05. Ditanya, apakah nilai tersebut dapat diterima sehingga catchability gillnet kurang dari 40 ekor? Jawab, yang pertama adalah menentukan formula hipotesis terlebih dahulu. H0 bandingkan mu sama dengan 40, artinya rata-rata catchability gillnet sama dengan 40. HA atau H1 dibanding mu kurang dari 40, artinya rata-rata catchability gillnet kurang dari 40. Kemudian menentukan taraf nyata dan nilai Z tabelnya. Alfanya tadi 5%, Z alfa 5% sama dengan min 1,65. Dilihat dari tabel T student. Kenapa ini min? Karena ini adalah uji sisi kiri atau uji satu sisi. Dan yang diuji adalah sisi kirinya. Kemudian menentukan kriteria pengujiannya. Jika H0 itu diterima jika Z hitung lebih besar dari sama dengan min 1,65 dan H0 ditolak jika Z hitung kurang dari min 1,65. Kemudian menentukan uji statistiknya. Z hitung sama dengan X bar min mu per deviasi standar dibagi akar N dan ketemu sama dengan min 11,3. Karena Z hitung kurang dari Z tabel atau min 11,3 kurang dari min 1,65, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi dapat diterima bahwa catchability gillnet kurang dari 40 ekor. Kemudian nomor 3 diketahui seperti berikut. Alfanya 5%. Ditanya menguji independensi daerah penghasil anggur dengan tingkat signifikansi 5%. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis terlebih dahulu seperti berikut. Kemudian menentukan taraf nyatanya. Alfa sama dengan 5%, R-nya ada 2 tingkat kualitasnya, C-nya ada 4 daerah, kemudian N-nya adalah 200 jumlah ini semua, kemudian DF sama dengan C-1 kali R-1, ketemu DF-nya adalah 3. Kemudian X tabelnya adalah 7,81. Nah, ini dilihat dari tabel C-square. Kemudian menentukan uji hipotesisnya menggunakan rumus berikut. F0-nya adalah ini semua. Kemudian FE itu adalah jumlah dari daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4 dikali dengan jumlah tingkat kualitasnya dibagi dengan jumlah totalnya. Ketemu 22,5 dan 27,5. Kemudian F0 min FE, kemudian F0 min FE kuadrat, dan F0 min FE kuadrat dibagi FE, ketemu X kuadratnya adalah 26,26. Kemudian menentukan daerah keputusannya, karena X hitungnya adalah 26,26, terletak di daerah menolak HO. Kan tadi kriterianya HO diterima apabila X kuadrat kurang dari sama dengan 7,81, dan HO ditolak apabila X kuadrat lebih dari 7,81. Jadi kesimpulannya adalah X kuadrat
sama dengan 26,26 lebih besar dari 7,81, maka terletak pada daerah penolakan HO dan daerah penerimaan HA. Artinya tingkat kualitas anggur di 4 daerah terdapat perbedaan. Kemudian selanjutnya adalah diketahui sebagai berikut, alfanya 0,05. Ditanya ujilah hipotesis bahwa nilai rata-rata dari 3 kelas mahasiswa prodi FEB UMS yang mengambil makul statistika adalah tidak sama. Menentukan hipotesis terlebih dahulu seperti berikut, kemudian menentukan taraf nyatanya, ini tadi alfanya adalah 0,05, kemudian menentukan titik kritisnya dengan rumus berikut, dan diketahui F-tabel adalah 2,9, dibuka F-tabelnya 0,05, ketemu 4,26. Kemudian menentukan uji statistiknya, ini N-nya ada 4 semua, di total adalah 12, kemudian sigma X ini dijumlah semua, seperti berikut, kemudian sigma X kuadrat ini dikuadratkan dulu semua baru dijumlahkan, dan hasilnya adalah ini. Kemudian mencari SST dengan rumus berikut, dan ketemu hasilnya adalah 276,2, kemudian mencari SSE dengan rumus berikut, dan ketemu hasilnya adalah 664,5. Kemudian mencari F hitungnya dengan rumus ini, ketemu F hitung adalah 1,87. Nah, kemudian menentukan daerah keputusannya. Kan tadi F hitungnya 1,87, F tabelnya 4,26. Nah, karena F hitungnya ada di daerah menerima HO, maka dia HO-nya diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka HO diterima. Kemudian keputusannya adalah F hitung lebih kecil dari sama dengan F tabel, 1,87 kurang dari sama dengan 4,26, maka menerima HO. Jadi nilai rata-rata dari 3 kelas mahasiswa prodi FEB UMS yang mengambil makul statistika adalah sama. Kemudian nomor 5 diketahui data berikut dan mencari koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan persamaan regresi. Yang pertama adalah mencari koefisien korelasi linear, mencari X kuadrat dulu, Y kuadrat, dan XY, kemudian ditotal. Kemudian mencari koefisien korelasinya menggunakan rumus ini. Dan hasilnya ketemu min 0,991, menunjukkan korelasi negatif kuat karena terletak di antara min 0,5 sampai min 1. Kemudian koefisien determinasinya adalah R kuadrat sama dengan 0,982. Nah, persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BE. Karena ini A plus B-nya belum diketahui, maka mencari A dan B dulu dengan rumus berikut. Jadi ketemu Y sama dengan 15,37 min 0,75X. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.